Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali kenikmatan kepada kita semuanya. Nikmat sehat, nikmat kesempatan, dan yang paling utama adalah nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga sampai pada detik ini kita masih diberikan kesempatan untuk menjalani kehidupan dan menjalankan amal ibadah di bulan suci Ramadan. Dan semoga kita senantiasa diberi kekuatan untuk menjalankan ibadah di bulan suci ini sampai pada akhir nanti. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat Islam dari zaman penuh kebodohan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan sampai pada saat ini. Dan semoga kita semua yang hadir pada pagi hari ini tercatat sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat nanti di yaumil qiyamah. Amin. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, pernahkah kita berpikir mengapa bulan suci Ramadan ini begitu istimewa? Kita mungkin sering mendengar berbagai keutamaan sholat tarawih, keutamaan puasa, keutamaan sedekah, dan keutamaan membaca Al-Quran. Tapi ada satu hal, rahasia kecil yang sering terlewat, padahal bisa mengubah hidup kita setelah Ramadan. Banyak orang yang berpuasa tapi hanya sekedar menahan lapar dan haus. Banyak yang tarawih tapi hanya sekedar mengikuti gerakan imam. Banyak yang bersedekah tapi hanya berharap pujian dari manusia. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, betapa banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga saja. Hadis riwayat Ahmad. Mengapa demikian? Karena hatinya tidak ikut berpuasa. Hatinya masih dipenuhi dengki, sombong, dan riya. Ramadan bukan hanya menahan makan, haus, tetapi juga menahan hati dari hal-hal yang mengotori pahala kita. Jika kita melihat sejarah, Ramadan selalu menjadi perubahan besar. Mari kita lihat beberapa contoh. Yang pertama, Perang Badar terjadi di bulan Ramadan. Perang Badar bukan hanya perang biasa, tetapi sebagai titik balik perjuangan umat Islam. Karena dengan sedikitnya pasukan umat Islam bisa mengalahkan pasukan Quraisy yang begitu besar. Apa rahasianya? Karena iman mereka kuat, hati mereka bersih, dan mereka yakin sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, peristiwa Fathul Mekah atau pembebasan kota Mekah. Rasulullah SAW dan para sahabatnya memasuki Mekah tanpa pertumpahan darah. Ini menunjukkan bahwa Ramadan bukan hanya tentang lapar dan haus, tetapi tentang kemenangan atas hawa nafsu dan kesabaran dalam perjuangan. Kalau kita perhatikan, bulan Ramadan selalu menjadi bulan perubahan besar, bukan hanya perubahan bagi individu, tetapi perubahan bagi seluruh peradaban Islam. Lalu kemudian, bagaimana cara menjaga hati agar Ramadan kita benar-benar bermakna? Yang pertama,
jaga lisan, jaga pandangan, dan jaga pikiran. Sebuah dosa kecil di hati kita bisa membatalkan dan mengurangi pahala yang besar. Mungkin kita sudah berpuasa, tetapi siang hari kita masih membicarakan dan menghibah orang lain. Mulut kita masih membicarakan keburukan orang lain dan menghina orang lain. Kita mungkin sudah tarawih, tapi masih menanam iri dalam hati kita, masih memendam dengki kepada saudara kita, dan lain sebagainya. Ramadan bukan hanya soal menahan lapar, tetapi juga menahan hati dari penyakit-penyakit yang tidak terlihat. Cara yang kedua, jadikan setiap ibadah sebagai investasi akhirat. Kita sering beribadah mungkin karena rutinitas saja, tanpa benar-benar sadar bahwa setiap sujud kita, setiap bacaan Al-Quran kita, setiap sedekah yang kita keluarkan adalah tabungan yang akan menyelamatkan kita di akhirat kelak. Jika kita sadar tentang hal ini, maka ibadah kita yang kita lakukan tidak akan merasa berat. Cara yang ketiga, beribadahlah dengan seolah-olah Ramadan ini adalah Ramadan terakhir kita. Apa yang akan kita lakukan ketika kita tahu bahwa Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir kita? Maka kita akan beribadah lebih khusyuk lagi, lebih banyak berdoa, lebih banyak menangis dalam sujud-sujud sholat kita, karena kita sadar ini mungkin adalah pertemuan terakhir di bulan yang penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sampai Ramadan ini berlalu begitu saja tanpa membawa perubahan dalam hati dan pikiran kita. Jangan hanya berpuasa, tapi rasakan puasanya. Jangan hanya tarawih, tapi hidupkan tarawihnya. Jangan hanya bersedekah, tapi hadirkan ikhlas dalam hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amalan kita dan menjadikan Ramadan ini sebagai titik balik menuju pribadi yang lebih baik lagi. Amin ya Rabbal Alamin. Mungkin yang sedikit ini bisa menjadi manfaat bagi kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.